Selamat siang, Romo dan para dosen yang telah hadir dalam acara diskusi kita siang ini. Selamat bergabung dalam diskusi mingguan kita. Kita akan melakukan diskusi dengan pembicara Mas Aji yang akan membahas tentang orang Jepang di Jawa pada masa sebelum Perang Pasifik 1916-1941. Sedikit profil tentang Mas Aji ini. Sebelumnya itu adalah menempuh pendidikan sarjananya di UGM di sastra Jepang, jadi sangat menguasai tema ini, dan S2-nya di sejarah. Jadi dari latar belakang studinya jelas satu sosok yang kompeten sekali dalam tema yang akan dibahas pada siang ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita persilakan aja Mas Haji untuk menyampaikan paparannya. Waktunya sekitar 20 menit, lalu kemudian nanti disusul dengan tanya jawab. Kita akan selesai pukul 12.30. Silakan Mas Haji. Oke, terima kasih Mas Yeri atas kesempatannya. Selamat siang, Bapak-bapak rekan-rekan dosen. Selamat siang pula teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir pada diskusi kali ini. Hari ini saya akan membahas mengenai surat kabar Jepang di Jawa pada periode sebelum Perang Pasifik. Jadi, bentar. Jadi tema ini adalah, saya kira tema yang saya teliti selama, saya kira sejak beberapa tahun yang lalu, mengenai surat kabar Jepang ini. Pertemuan saya dengan tema ini sebenarnya saya mulai sejak sekitar tahun 2013 atau 2014, tetapi pada waktu itu saya belum benar-benar berkesempatan untuk mendalami surat kabar Jepang ini. Tapi saya mulai mendalami lagi mengenai surat kabar Jepang ini sejak saya menulis tesis saya untuk studi S2 saya sekitar mulai tahun 2017 atau 2017 ya, benar 2017. Jadi pada waktu itu saya mulai mencari surat kabar Jepang yang tersimpan di beberapa perpustakaan, terutama yang ada di Perpustakaan Nasional di Jakarta, dan beberapa perpustakaan lain yang ternyata juga menyimpan koleksi-koleksi surat kabar Jepang. Oke, saya akan mulai dengan presentasi saya. Jadi periodenya adalah dari 1916 sampai 1941. Jadi ini mengapa kemudian saya memilih periode ini, karena sebenarnya zaman perang sendiri itu bisa dikatakan mulai pada 1937 ya, ketika ketika perang Tiongkok-Jepang yang kedua itu mulai, jadi 1937 itu bisa dikatakan mulai pada masuk pada periode perang. Dan 1916 sampai 1941 ini saya pilih karena 1916 ini adalah tahun ketika surat kabar Jepang pertama di Jawa itu terbit, dan 1941 ini adalah tahun ketika surat kabar Jepang yang terbit di Jawa ini terakhir dibredel seperti itu oleh pemerintah menjelang Perang Pasifik. Seperti itu.
Jadi, tapi sebelum kita membahas mengenai surat kabar ini sendiri, saya kira kita perlu membahas mengenai migrasi orang-orang Jepang ke Asia Tenggara. Karena pemilik surat kabar Jepang ini kan sebenarnya orang-orang Jepang yang bermigrasi dan menetap di Asia Tenggara. Jadi migrasi orang-orang Jepang di Asia Tenggara itu bisa dikatakan mulai gelombangnya cukup banyak itu sejak periode Meiji. Jadi saya di sini menggunakan periode sejarah Jepang ya, yang berdasarkan bertahtanya kaisar-kaisar. Jadi Meiji pada 1868 itu mulai Jepang melakukan modernisasi dan membuka negara, sehingga mereka mulai menyadari akan pentingnya luar negeri seperti itu. Pentingnya luar negeri bagi Jepang. Ketika itu juga di tengah-tengah masyarakat juga terdapat wacana untuk kemudian mencari pekerjaan di luar negeri, mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri, karena modernisasi yang terjadi pada periode Meiji ini ternyata tidak menyentuh semua golongan masyarakat, sehingga masyarakat-masyarakat yang berada di pedesaan di sekitar selatan Jepang itu akhirnya mereka mencoba untuk mencari penghidupan di tempat lain. Salah satunya adalah di wilayah yang mereka sebut sebagai Lautan Selatan atau Nanyo. Nanyo ini kalau kita lihat, itu wilayahnya masuk Asia Tenggara, kemudian Pasifik, kemudian ada fenomena atau mungkin istilah yang disebut sebagai Nansing. Nansing itu bisa diterjemahkan sebagai maju ke selatan, itu adalah terjemahan literalnya, karena Nan itu artinya selatan dan Shing itu artinya adalah maju. Kemudian migrasi ini tidak berhenti pada periode Meiji saja, tetapi berlanjut pada periode-periode setelahnya, yaitu periode Taisho dan awal periode Showa sampai pecah perang Pasifik pada 1941, 1942 sampai nanti berakhir pada 45. Gelombang migrasi ini kemudian menyebabkan populasi orang Jepang baik di Asia Tenggara maupun di Hindia Belanda cenderung meningkat, dan akhirnya mereka membentuk komunitas di wilayah tersebut, dan komunitas inilah yang kemudian menghasilkan surat kabar Jepang. Kalau kita melihat secara sekilas perkembangan komunitas Jepang di Hindia Belanda, gambarannya adalah seperti ini. Mereka pada awalnya menjadikan bisnis prostitusi itu sebagai landasan sosial ekonomi. Memang tidak semua orang Jepang yang datang ke Asia Tenggara itu adalah bekerja sebagai pelacur, tetapi banyaknya orang-orang Jepang yang kemudian diselundupkan atau kemudian datang ke Asia Tenggara dan dipekerjakan sebagai pelacur, dan kemudian menyebabkan bisnis pelacuran di Asia Tenggara ini berkembang, bisnis pelacuran Jepang di Asia Tenggara ini berkembang. Akhirnya ketika orang-orang Jepang datang ke Asia Tenggara itu mereka berkerumun di sekitar bisnis itu. Jadi di antara mereka sebenarnya ada yang kemudian bekerja sebagai pedagang, misalnya penjajah. Ada yang bekerja sebagai membuka salon, kemudian membuka toko-toko pakaian, tetapi itu hanya berfokus pada memenuhi kebutuhan bisnis pelacuran tadi. Misalnya ketika ada orang-orang Jepang yang kemudian menjajakan barang-barang di pedesaan pun, modalnya juga berasal dari para pemilik bisnis pelacuran, seperti itu. Situasi ini mulai berubah ketika konsulat jenderal Jepang mulai dibuka di Hindia Belanda. Konsulat Jepang ini kemudian mendorong warganya untuk meninggalkan bisnis pelacuran yang dianggap tidak terhormat. Jepang pada awalnya sebenarnya memaklumi bisnis ini, karena walaupun dalam tanda kutip tidak terhormat, tetapi Jepang sendiri menikmati penghasilan dari bisnis tersebut, menikmati devisa dari bisnis tersebut. Kemudian dorongan dari konsulat ini kemudian membuat warga Jepang mulai meninggalkan bisnis prostitusi. Kenapa dorongan dari konsulat ini berjalan efektif? Karena pada waktu itu juga terdapat dorongan serupa yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial yang juga melarang bisnis prostitusi, dan akhirnya 1912 ini bisa dikatakan bisnis prostitusi secara resmi itu, bisnis prostitusi Jepang secara resmi itu sudah tidak ada di Hindia Belanda. Walaupun misalnya
masih ada bisnis-bisnis yang ilegal yang tidak tercatat tetapi secara resmi itu sudah tidak ada pada 1912, sekitar 1912. Mereka kemudian beralih ke bisnis perdagangan, ke pekerjaan-pekerjaan perdagangan. Mereka mendirikan toko-toko kelontong yang kemudian saya sembari ini ya, sembari kenapa? Oh iya, saya sembari mengadmit teman-teman ya. Jadi kalau di tengah jalan saya berhenti, saya berarti sedang mengadmit teman-teman. Ya. Sudah ya, ini aja deh. Oke. Jadi mulai 1912 ini kalau Takashi Shiraishi ini menggambarkan terjadi perubahan besar-besaran dalam komunitas Jepang di Hindia Belanda, terutama di Jawa. Karena pada waktu itu orang-orang mulai beralih pekerjaan, mulai membuka toko-toko yang kemudian dikenal sebagai toko-toko Jepang. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian orang-orang Jepang ini mau beralih pekerjaan menjadi pedagang? Kalau tidak menguntungkan, mungkin tidak mau ya, karena pada waktu itu kan arus barang dari Eropa ini kan sedang terganggu sebenarnya, sehingga masuknya barang-barang Jepang di Hindia Belanda ini menjadi satu kesempatan tersendiri bagi orang-orang Jepang untuk menjadi pemasarnya gitu. Jadi memang bisnis ini pada waktu itu menguntungkan. Jadi tidak semata-mata untuk hanya beralih saja, tapi memang menguntungkan. Ketika bisnis perdagangan ini menjadi landasan ekonomi baru bagi komunitas Jepang di Hindia Belanda, mulai terbentuklah apa yang saya bayangkan sebagai organ-organ di dalam komunitas ini. Misalnya terbentuk Nihon Jinkai. Nihon Jinkai ini perhimpunan orang Jepang. Jadi terbentuk perhimpunan orang-orang Jepang di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di kota-kota yang menjadi kantong-kantong pemukiman orang-orang Jepang di Hindia Belanda. Kemudian Nihon Jinkai ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai Nihon Jinkakko. Nihon Jinkakko ini adalah sekolah untuk anak-anak Jepang. Jadi pada waktu itu mereka sesungguhnya sudah mulai berpikir generasi kedua ini mau dididik seperti apa. Jadi pada waktu itu sudah ada pemikiran seperti itu. Anak-anak mereka mau dididik seperti apa. Dan bersamaan dengan itu muncul pula apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu surat kabar Jepang. Ini adalah sekilas perkembangan surat kabar Jepang di Jawa. Oh ya, sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang saya maksud sebagai surat kabar Jepang di sini. Surat kabar Jepang di sini yang saya maksud bukan surat kabar yang terbit di Jepang kemudian didistribusikan sampai ke Jawa, tetapi surat kabar yang memang diusahakan oleh orang-orang Jepang yang tinggal di Jawa seperti itu. Perkembangannya sekilas seperti ini. Surat kabar Jepang pertama kali terbit di Surabaya pada 1916, yaitu Cahaya Selatan. Kemudian pada 1920 terbit Jawa Nipo di Batavia. Kemudian pada 1924 gimana? Oke. Udah. Siap. Oke, saya lanjutkan. Jadi perkembangan surat kabar Jepang di Jawa sekilas seperti ini. Yang pertama itu adalah Cahaya Selatan, terbit di Surabaya pada 1916. Kemudian ada Jawa Nipo, terbit di Batavia pada 1920. Jawa Nipo ini kemudian memiliki edisi majalah yang terbit di Surabaya juga pada 24, namanya Java.
Jawa. Kemudian pada 33 ada Nanyosuho, terbit di Batavia. Kemudian Nanyosuho ini berubah menjadi Nichiran Shokyo Shimbun pada 33 juga. Kemudian tahun 34 ada Astra yang terbit di Semarang. 37 ada Toindo Nippo dan The Toindo Nippo yang terbit di Batavia. Kemudian 38 ada Sinar Selatan yang juga diterbitkan oleh penerbit yang menerbitkan Astra. Oh iya, ada satu terlupa. Pada 24 juga terbit majalah Bende yang terbit di Surakarta pada 1924 ini. Di antara surat kabar dan majalah ini, saya tidak bisa menemukan semuanya. Jadi yang saya temukan itu hanya Jawa, kemudian Cahaya Selatan, yang tidak biasa temukan saja saya sebutkan di sini ya. Yang tidak biasa saya temukan ini Nanyosuho, kemudian Nichiran, Shokyo Shimbun, kemudian Bende. Jadi 3 surat kabar ini tidak bisa saya temukan. Misalnya seperti Jawa Nippo ini tersimpan di Perpustakaan Nasional, kemudian Toindo Nippo dan Toindo Nippo tersimpan di Perpustakaan Nasional. Sinar Selatan tersimpan di Perpustakaan Nasional juga. Astra satu edisinya ada di Monumen Pers Surakarta. Kemudian Jawa ini saya temukan salah satu edisinya saya temukan di salah satu penjual buku bekas di Surabaya yang saya beruntung sekali menemukan ini, Jawa ini. Kemudian Cahaya Selatan ini saya temukan di Perpustakaan Universitas Waseda di Tokyo. Kemudian Bende ini belakangan saya ketahui Perpustakaan KITLV menyimpannya satu edisi. Tapi saya belum melihat, saya pernah melihat fotonya, tapi saya belum mengonfirmasi isinya apa saja. Seperti itu. Kemudian Nanyosuho dan Nichiran ini tidak saya temukan, saya hanya bisa melihat isinya dari terjemahan-terjemahan yang diterbitkan oleh Surat Kabar Belanda. Seperti itu. Nah, mari kita melihat situasi yang melatar belakangi kemunculan surat kabar Jepang di Jawa. Saya kira ada 2 faktor penting yang melatar belakangi kemunculan surat kabar ini. Yang pertama adalah faktor yang terjadi di dalam komunitas Jepang sendiri, dan yang kedua adalah faktor yang terjadi di luar komunitas Jepang. Faktor yang terjadi di dalam komunitas Jepang sendiri, saya misalnya membandingkan kemunculan surat kabar Jepang ini dengan kemunculan surat kabar Jepang di negara-negara lain tempat para imigran Jepang ini tinggal. Lokasi-lokasi favorit migrasi orang Jepang di Hawaii misalnya, di sana sudah terdapat surat kabar Jepang pada 1892. Kemudian di Peru 1913 sudah ada surat kabar Jepang. Kemudian di Singapura 1914 sudah ada surat kabar Jepang. Kemudian kita juga bisa melihat perkembangan surat kabar di Hindia Belanda. Pada periode awal abad ke-20, perkembangan surat kabar di Hindia Belanda ini bisa kita sebut sebagai refleksi dari struktur masyarakat majemuk yang ada di sana, di mana setiap kelompok etnis itu hampir selalu memiliki surat kabar yang menjadi media informasi dan media penyampai pesan dari mereka, media penyampai gagasan dari mereka. Misalnya orang-orang Belanda memiliki surat kabar, kemudian orang-orang Tionghoa, orang-orang Arab, orang-orang pribumi juga memiliki surat kabar dan lain-lain. Bahkan komunitas-komunitas yang cukup kecil, misalnya orang-orang Jerman, kalau menurut catatan Kees van Dijk itu juga memiliki surat kabar. Kalau dari perhitungan yang dilakukan, perhitungan kasar yang dilakukan oleh Sumanang, salah satu wartawan pada periode revolusi, dia menghitung pada 42, sesaat sebelum Jepang datang ke Hindia Belanda itu di Hindia Belanda sudah ada lebih dari 350 surat kabar yang mewakili etnis-etnis tadi, seperti itu. Nah, mari kita mulai pembahasan kita dengan membahas surat kabar pertama yang terbit di Jawa. Yang pertama adalah surat kabar Cahaya Selatan. Surat kabar ini terbit pada 1916 mulai bulan Mei sampai bulan Oktober. Tidak panjang umur surat kabar ini. Surat kabar ini dikatakan tutup karena kehabisan ini ya, kesulitan keuangan.
Jadi surat kabar ini memiliki fokus perhatian pada kemajuan perdagangan dan industri Jepang. Dan kemudian surat kabar ini juga banyak memuat iklan dari bisnis orang Jepang yang ada di Hindia Belanda, tetapi hanya sedikit memuat berita tentang komunitas Jepang. Dan yang cukup unik adalah surat kabar ini cukup kritis terhadap pemerintah kolonial dan mereka agak menaruh simpati pada pergerakan kebangsaan Indonesia. Kalau kita melihat benang merah dari surat kabar Cahaya Selatan ini, dari konten yang ada di dalam surat kabar Cahaya Selatan ini adalah berita-berita mengenai kemajuan dan perdagangan industri tadi. Jadi kita bersama-sama tahu bahwa pada awal abad ke-20 ini, Jepang sedang menikmati buah dari restorasi Meiji yang mereka jalankan sejak pertengahan abad ke-19. Jadi pada awal abad ke-20, hasil-hasil dari modernisasi selama setengah abad ini mulai tampak. Dan itu menjadi salah satu konten yang cukup sering muncul di dalam surat kabar Cahaya Selatan ini. Jadi mengenai kemajuan industri, kemajuan perdagangan, kemajuan ekonomi, dan lain-lain. Surat kabar Cahaya Selatan ini sendiri didirikan oleh namanya Yoroyoshi Minami. Minami ini adalah salah satu bekas penerjemah di surat kabar Shinpo. Jadi penerjemah berita Jepang di surat kabar Shinpo. Tetapi saya masih belum bisa mengonfirmasi ini ya, belum bisa mengonfirmasi ini secara pasti karena ketika saya cari di surat kabar Shinpo ini nama Minami ini tidak pernah muncul. Apakah dia penerjemah lepas atau apakah dia hanya sesekali menerjemahkan berita di sana? Tetapi beberapa data yang saya peroleh, Minami ini pernah bekerja di surat kabar Shinpo sebagai penerjemah berita Jepang. Ia mendirikan Cahaya Selatan ini atas dana dari namanya Etsuji Yanagi. Yanagi ini adalah manajer Bank of Taiwan di Surabaya. Belanda sempat mencurigai surat kabar ini sebagai propaganda, media propaganda karena dibiayai oleh Bank of Taiwan tadi. Pemerintah menduga bahwa biaya yang dikeluarkan Yanagi untuk mendirikan surat kabar ini didapat dari pemerintah. Tetapi belakangan pemerintah kolonial mengonfirmasi itu bahwa biaya yang didapatkan surat kabar ini, yang digunakan oleh surat kabar ini untuk terbit itu berasal dari dana pribadi Yanagi seperti itu. Dan untuk direkturnya adalah Hashimoto namanya. Hashimoto ini adalah salah satu mantan wartawan surat kabar Jepang di Singapura. Dia juga nyambi sebagai pemilik pemilik salah satu tempat hiburan di Singapura. Ya memang bisnis tempat hiburan Jepang pada waktu itu sangat marak. Kemudian pemimpin redaksinya namanya Fukuda. Kemudian tetapi belakangan Fukuda ini kemudian kembali ke Jepang dan digantikan oleh seorang wartawan Indonesia namanya Bintarti. RM Bintarti ini kelak akan lebih kita kenal sebagai salah satu perintis pers Indonesia seperti itu. Bintarti ini sebelumnya pernah bekerja misalnya di Bintang Mataram, kemudian di Perniagaan. Dia juga dikenal sebagai salah satu murid Tirto Adisuryo ya kalau saya tidak salah. Seperti itu. Kemudian setelah Cahaya Selatan kita akan membahas Jawa Nipo. Ini terbit seperti saya katakan tadi terbit pada 1920 di Batavia. Berbeda dengan Cahaya Selatan tadi yang terbit dalam bahasa Melayu, Jawa Nipo ini terbit dalam bahasa Jepang. Salah satu ciri khas yang paling tampak di dalam surat kabar ini adalah banyaknya iklan yang muncul, bahkan pada halaman pertama. Jadi halaman pertamanya itu seperti brosur. Jadi dia halaman pertama penuh dengan iklan, kemudian halaman-halaman selanjutnya baru berita-berita seperti itu. Tapi dalam bahasa Jepang, tetapi dia juga menerjemahkan sebagian isinya ke dalam bahasa non-Jepang, misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Fokus perhatiannya pada persoalan ekonomi dan perdagangan, terutama yang berkaitan langsung dengan penghidupan orang-orang Jepang di Hindia Belanda, misalnya mengenai impor, kemudian mengenai boikot yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa terhadap produk-produk Jepang dan lain-lain, terhadap pedagang-pedagang Jepang dan lain-lain.
Dan surat kabar ini saya kira cukup banyak memuat berita tentang kegiatan komunitas Jepang di Jawa. Kita melihat bahwa ini menunjukkan bahwa pada periode itu kegiatan komunitas Jepang sudah sangat mapan sehingga mereka banyak sekali kegiatan yang bisa diliput seperti itu. Ini yang saya cantumkan di sini, ini misalnya adalah orang-orang Jepang di Jogja ketika mereka meresmikan lapangan tenis. Jadi salah satu olahraga favorit orang Jepang sebelum perang di Hindia Belanda itu adalah tenis. Jadi mereka di mana-mana meresmikan lapangan tenis seperti itu. Ini di Jogja, ini perhimpunan orang Jepang Jogja. Kemudian seperti saya singgung di depan tadi, mereka juga menerbitkan versi majalah sebulan sekali dengan isi yang hampir sama tetapi lebih mendalam dan lebih beragam, itu terbit di Surabaya. Dan ini pendirinya adalah namanya Mitsuharu Sukuda. Sukuda ini adalah seorang mantan wartawan juga dari Singapura. Nama surat kabarnya di Singapura itu Nanyo Uyobi Nihongjin. Nanyo Uyobi Nihongjin itu artinya orang-orang Jepang di Singapura. Nanyo Uyobi Nihongjin. Kemudian dia pindah ke Hindia dan kemudian menerbitkan ini. Kalau Sukuda sendiri ini kalau saya lihat dia memang punya perhatian yang cukup mendalam terkait Asia Tenggara. Sebelum dia menerbitkan Jawa Nippo, dia banyak menerbitkan buku-buku tentang Asia Tenggara. Misalnya dia pada 1915-an kalau saya tidak salah dia menerbitkan sebuah buku tentang kehidupan orang-orang Jepang di Malaya di Malay seperti itu. Kemudian pada 1920 dia menerbitkan sebuah buku juga mengenai kehidupan orang-orang Jepang di Lautan Selatan, dia sebut seperti itu. Di buku ini yang unik, di buku Sukuda yang kedua ini, dia memandang Asia Pasifik ini sebagai kampung baru ya, kampung baru bagi orang-orang Jepang. Jadi mereka Sukuda ini punya visi mengenai migrasi jangka panjang orang-orang Jepang di Hindia Belanda seperti itu, di Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda seperti itu. Oke, kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai ini surat kabar Toindo Nippo. Surat kabar Toindo Nippo ini adalah gabungan dari Jawa Nippo dan Nichiran Sogyo Shimbun yang saya sebutkan di awal tadi. Mengapa dua surat kabar itu digabung? Kalau menurut memoir dari pemimpin redaksinya yang saya baca adalah karena urusan ekonomi, karena masalah kesulitan ekonomi. Tetapi ini juga bisa dihubungkan dengan kebijakan Jepang menjelang perang yang mulai mengontrol informasi-informasi sehingga bisa bisa lebih seragam seperti itu. Jadi ini terbit pada 37, terbit dalam bahasa Jepang. Fokusnya adalah pada perang Tiongkok-Jepang. Jadi kalau kita melihat surat kabar ini sudah mirip dengan surat kabar yang terbit pada periode perang. Jadi seperti surat kabar propaganda yang terbit pada 42 sampai 45 seperti itu. Kemudian sama seperti Jawa Nippo, surat kabar ini juga banyak memuat iklan dari bisnis orang Jepang di Jawa dan Hindia Belanda. Kemudian memiliki halaman khusus anak-anak. Nah, ini juga menunjukkan bahwa orang-orang Jepang pada periode ini juga sudah memikirkan bacaan untuk generasi kedua mereka. Halaman khusus anak-anak ini sebenarnya sudah ada, tetapi cukup terbatas pada surat kabar Jawa Nippo, tetapi baru mulai dijadikan halaman khusus pada Toindo Nippo ini. Kemudian kegiatan tentang komunitas Jepang di Jawa juga banyak dimuat dalam surat kabar ini. Toindo Nippo ini memiliki edisi bahasa Belanda yang terbit pada 37 juga, namanya The Toindo Nippo. Ini kurang banyak menampilkan tentang perang Tiongkok-Jepang, tetapi lebih banyak menampilkan citra positif orang dan negara Jepang. Ketika menjelang perang, sesaat menjelang perang, bahkan The Toindo Nippo ini salah satu headline-nya adalah mereka mengucapkan simpati kepada negeri Belanda seperti itu. Kemudian ini yang terakhir kita bahas surat kabar ini, yaitu Astra dan Sinar Selatan.
Ini dua-duanya terbit di Semarang. Astra ini dan Sinar Selatan ini sama-sama terbit dalam bahasa Melayu. Fokus beratnya pada ekonomi dan perdagangan juga, kemudian banyak memuat artikel tentang kebudayaan Jepang, kemudian banyak memuat iklan bisnis orang Jepang di Jawa. Kemudian Sinar Selatan ini yang terbit pada 38, Astra ini 34 ya terbitnya. Sinar Selatan 38. Ini fokus pada perang Jepang Tiongkok juga. Fokus perhatiannya pada perang Jepang Tiongkok hampir setiap hari. Halaman pertama Astra itu beritanya tentang itu. Jadi perang Jepang Tiongkok perkembangannya seperti apa, dan ya tentunya karena ini surat kabar Jepang ya tentunya berpihaknya pada Jepang seperti itu. Kemudian memiliki kolom khusus berita dalam negeri dan hanya sedikit memuat iklan kalau dibandingkan dengan surat kabar yang lain seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita lihat, apa yang kemudian tergambar di dalam surat kabar Jepang ini, saya kira ada 3 aspek penting yang bisa kita lihat dari surat kabar ini, yaitu pandangan orang-orang Jepang. Pandangan mereka mengenai identitas mereka yang sebenarnya sangat khas identitas imigran, yaitu pandangan terhadap tanah air Jepang sebagai home country mereka, kemudian pandangan terhadap diri mereka sendiri, dan pandangan terhadap tempat tinggal Hindia Belanda sebagai host country mereka, seperti itu. Jadi di dalam surat kabar Jepang ini, orang-orang Jepang tampak seperti melihat dirinya ini secara ambigu, seperti itu. Mereka di satu sisi melihat diri mereka sebagai bagian dari bangsa Jepang, tapi di sisi lain mereka juga melihat diri mereka sebagai sebuah komunitas yang jauh dari negara mereka, yang sebagai entitas terpisah dari negara mereka, seperti itu. Kita misalnya bisa melihat 2 kata yang kemudian sama-sama digunakan untuk merujuk orang Jepang di dalam surat kabar ini. Yang pertama adalah Nihonjin, yang kedua adalah Hojin. Surat kabar Jepang menggunakan kata Nihonjin ketika mereka menyebut diri mereka di antara etnis-etnis yang lain misalnya. Misalnya berita ini mengenai berita tentang populasi orang Jepang di Surabaya. Ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang Arab, kemudian orang Tionghoa, kemudian orang pribumi, mereka melihat diri mereka sebagai Nihonjin, orang Jepang. Nihonjin itu literalnya orang Jepang. Orang Jepang, Nihon itu Jepang, Jin itu orang. Kemudian, tetapi ketika mereka melihat diri mereka sebagai entitas yang terlepas dari tanah air mereka, mereka menyebutnya sebagai Hojin. Hojin ini, ho itu literalnya itu tanah air ya. Jin itu orang, jadi orang tanah air seperti itu. Jadi ini misalnya sebuah berita mengenai perayaan yang diselenggarakan orang Jepang di berbagai tempat di Jawa. Seperti itu. Ini juga sebenarnya bisa kita bedah dengan misalnya dengan konsep in group dan out group yang dimiliki oleh masyarakat Jepang yang sering disebut sebagai konsep uchi soto. Uchi itu dalam, soto itu luar. Jadi mereka selalu melihat diri mereka ini punya 2 dimensi. Dimensi yang tampil keluar dan dimensi yang tampil di dalam komunitas mereka sendiri, seperti itu. Tetapi pembahasan itu barangkali perlu pembacaan yang lebih mendalam lagi. Kemudian orang Jepang juga mengidealkan. Mereka cenderung mengidealkan orang-orang Jepang yang mempertahankan identitas kejepangannya. Dalam sebuah artikel yang dimuat Cahaya Selatan pada Oktober 1916, surat kabar ini misalnya mengutuk orang Jepang yang meninggalkan identitas kejepangannya. Dalam hal ini, orang Jepang yang dikatakan kepalanya hanya sedikit diisi dengan pengetahuan Jepang itu disebut sebagai orang-orang yang celaka, seperti itu. Disebut sebagai si cilaka, seperti itu. Jadi memang ada kecenderungan mereka untuk mengidealkan orang yang mempertahankan identitas kejepangan, seperti itu. Hal yang serupa juga bisa kita lihat melalui foto-foto, bagaimana kemudian orang-orang Jepang ini walaupun mereka sudah sangat kerap tampil dengan pakaian-pakaian modern, misalnya seperti jas, kemudian celana panjang, kemudian dasi, dan lain-lain, tetapi untuk beberapa hal mereka juga masih
mempertahankan pakaian tradisional mereka. Ini yang atas ini adalah perhimpunan orang Jepang di Magelang dan Kedu. Mereka sangat terbiasa foto dengan cara seperti ini. Sebagian menggunakan kimono, sebagian menggunakan pakaian modern, dan yang bawah ini adalah orang-orang Jepang di Surabaya mengenakan pakaian kimono dan memasang ornamen khas Jepang dalam perayaan peristiwa penting. Ini adalah perayaan ini ya. Kalau tidak salah perayaan pernikahan Ratu Juliana kalau saya tidak salah. Jadi orang-orang Jepang di situ ikut tampil sebagai salah satu etnis di Hindia Belanda seperti itu. Kemudian di dalam halaman-halaman ini, halaman-halaman khusus anak-anak di surat kabar Jepang juga banyak menampilkan tulisan-tulisan Jepang dari anak-anak mereka yang sekolah di sekolah Jepang di Nihonjin Gakko seperti itu. Ini saya kira menunjukkan bahwa adanya semacam pewarisan identitas seperti itu. Jadi mereka juga mengharapkan anak mereka juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang, bisa menulis dengan bahasa Jepang dengan baik dan lain-lain. Ini yang saya ambil adalah dari Jawa Nipo 1 Januari 37, dan tradisi seperti ini itu adalah tradisi yang cukup lazim di Jepang, di mana setiap tahun baru anak-anak itu diminta untuk menulis kanji seperti itu. Ini misalnya terbaca Fujisang, di sini Fujisang itu Gunung Fuji. Kemudian ini terbaca Jepang, Nihon, Jepang. Kemudian ini terbaca Shongatsu, Shongatsu itu tahun baru seperti itu. Nah, kemudian mengenai pandangan terhadap tanah air Jepang, orang-orang Jepang pada umumnya, sebagaimana terlihat di dalam surat kabar Jepang, itu menunjukkan ikatan dengan tanah air mereka. Mereka misalnya tetap mengglorifikasi tanah air mereka misalnya melalui pujian yang tampil di dalam surat kabar Jepang, kemudian melalui ritual-ritual yang kemudian diliput juga di dalam surat kabar Jepang dan lain-lain. Ini adalah perayaan 2600 tahun Jepang yang dirayakan di beberapa tempat di Jawa. Dan ini adalah pandangan yang cukup khas pada periode perang ya. Jadi bagaimana orang Jepang itu juga membayangkan bahwa loyalitas terhadap tanah air mereka itu salah satunya bisa ditunjukkan dengan cara ikut berperang. Berita ini misalnya menceritakan ada 2 orang. Yang pertama namanya adalah Nobuo Matsumoto, yang kedua adalah Makoto Abe. Keduanya adalah generasi kedua imigran Jepang di Jawa yang kemudian memilih untuk pulang ke Jepang dan ikut berperang di Tiongkok Utara seperti itu. Ini kan sebuah pengidealan ya, sebuah pengidealan imigran Jepang itu loyalitasnya ditunjukkan dengan cara seperti apa. Nah, salah satu caranya ketika mulai memasuki periode perang adalah seperti ini. Dengan cara ikut berperang seperti itu. Kemudian bagaimana pandangan orang-orang Jepang terhadap tempat tinggal Hindia Belanda? Satu wacana yang cukup sering muncul di dalam surat kabar Jepang ini adalah wacana persahabatan 300 tahun yang telah terjalin antara Jepang dan Belanda. Jadi memang pada periode VOC itu ketika VOC pertama kali membangun Batavia, memang ada para pekerja Jepang yang didatangkan ke Batavia untuk membantu membangun Batavia. Mereka terutama banyak bekerja sebagai para penjaga keamanan seperti itu. Dan memang pada periode kesogunan itu memang sudah ada beberapa kelompok orang Jepang yang tinggal di Asia Tenggara termasuk di Batavia tadi. Dan itu banyak sekali diangkat kembali oleh surat kabar Jepang untuk menunjukkan bahwa orang-orang Jepang di Hindia Belanda ini sebenarnya punya akar seperti itu. Mereka tidak orang yang kemudian tiba-tiba datang dan menetap, tetapi juga nenek moyang mereka juga sudah pernah tinggal di tempat tersebut. Jadi ini kan saya kira satu cara untuk menunjukkan bahwa mereka ini terikat dengan tanah air Hindia Belanda seperti itu. Mereka punya ikatan tersendiri, punya ikatan sejarah yang sudah berusia 300 tahun. Nah, kita sampai pada kesimpulan kita. Saya kira perubahan landasan ekonomi yang bermuara pada kemapanan komunitas Jepang di Jawa ini
ditandai dengan kemunculan organ-organ, institusi-institusi di dalam komunitas Jepang, salah satunya adalah surat kabar tadi. Jadi saya menggolongkan surat kabar ini sebagai salah satu organ yang sejenis dengan misalnya Nihon Jingako, Perhimpunan Orang Jepang, dan dengan Nihon Jinkai, Perhimpunan Orang Jepang, dan Nihon Jingako, Sekolah Orang Jepang. Jadi itu adalah sebagai salah satu tanda bahwa komunitas Jepang ini sudah mapan secara ekonomi dan secara sosial di Hindia Belanda. Kemudian surat kabar ini bermakna penting bagi komunitas Jepang karena merekam konsep identitas khas imigran yang terbentuk di tengah-tengah mereka, yaitu seperti kita bahas tadi, misalnya pandangan terhadap diri sendiri, terhadap self, kemudian pandangan terhadap tanah air, home country, dan pandangan terhadap tanah tempat tinggal, host country, seperti itu. Ini kan imigran kan selalu berkutat pada dua hal itu ya. Mereka seperti berada di tengah-tengah. Karena mereka ketika berpindah itu, di satu sisi mereka membawa gagasan yang bersumber dari tempat tinggal mereka yang dulu, tetapi ketika mereka sampai, mereka juga dihadapkan pada gagasan-gagasan baru yang ada di tempat tinggal baru mereka. Kemudian, sebagaimana tergambar dalam surat kabar Jepang ini, orang-orang Jepang pada umumnya mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari bangsa Jepang sekaligus komunitas imigran yang terpisah dari tanah air mereka. Hal ini membuat mereka berusaha menunjukkan ikatan baik dengan tanah air Jepang maupun dengan tanah tempat tinggal Hindia Belanda. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada diskusi pada pagi hari ini. Jika ada, saya kembalikan kepada Mas Yeri. Oke, terima kasih Mas Aji atas pemaparannya. Ada banyak hal sebenarnya yang menarik dan saya rasa juga penting untuk diulas dari paparan Mas Aji tadi. Mungkin langsung aja saya berikan kesempatan kepada para peserta hadirin, teman-teman mahasiswa atau teman-teman dosen untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Bisa dengan raise hand atau di kolom chat atau langsung mengajukan di Zoom ini. Belum ada. Kalau belum, mungkin saya sendiri ada sedikit pertanyaan untuk Mas Haji. Saya sebenarnya tertarik dengan pandangan orang Jepang, terutama pada fase awal tadi Mas Haji ceritakan sewaktu mereka memulai kehidupannya di sini sebagai prostitusi, itu kalau nggak salah tahunnya 19 sampai tahun kira-kira sampai tahun awal 1910-an, jadi 12. Oke. Dan kenapa mereka beralih ke perdagangan? Karena waktu itu perdagangan menjanjikan semacam keuntungan yang besar karena mereka kan punya kesempatan untuk memperdagangkan barang-barang Jepang ketika pasokan dari Eropa terganggu. Oke. Karena saya tertarik dengan konteksnya, karena gini, salah satu hal yang juga menjadi penanda penting pada awal abad 20 itu adalah waktu Jepang itu berhasil mengalahkan Rusia 1945. Kemudian di Hindia Belanda, mereka mendapat status Gelijkstelsel, jadi dianggap sama dengan hukum Belanda, terutama di sisi hukum. Nah, kemudian saya terkait dengan konstitusi tadi dan terpikir apakah mungkin salah satu sebab mereka beralih dari pekerjaan prostitusi menjadi pedagang karena statusnya sudah tidak bisa mengatur di Belanda. Itu satu. Dan kedua, dengan Gelijkstelsel itu mereka bisa mengakses sekolah-sekolah, terus bisa sekolah di Belanda, sekolah yang didirikan oleh institusi Belanda, pemerintah Belanda, dan hukumnya itu hukum Belanda. Nah, biasanya kalau di masyarakat yang lain gitu ya, di masyarakat misalnya Bumi Putra, orang yang di Glijkstelsel itu menjadi Belanda-Belandaan. Mereka kan mengadopsi sangat banyak budaya Belanda. Nah, saya tertarik dengan orang Jepangnya, bangsa Jepangnya pada waktu itu. Mereka mengalami proses menjadi Belanda, dan kalau kesan saya sih dari paparan Mas Haji, sepertinya mereka justru menjawabnya dengan memperkuat identitas Jepangnya. Tapi apakah betul ada
ada proses menjadi Belanda, apakah mereka juga masuk ke sekolah-sekolah Belanda? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jerry. Jadi ini ya, ketika Jepang disamakan statusnya sebagai warga kelas 1 oleh pemerintah kolonial, ya memang itu cukup mempengaruhi perubahan pola kehidupan tadi, karena ketika mereka mulai menyadari status mereka ini, mereka mulai menganggap bahwa pekerjaan yang berkerumun di sekitar bisnis pelacuran ini sebagai timpang dengan status tersebut. Jadi terlebih lagi ketika awal 1910-an, ketika konsulat Jepang mulai didirikan di Hindia Belanda, kemudian mulai ada pelayaran rutin dari Jepang ke Hindia Belanda, itu mulai banyak orang-orang Jepang baru yang datang ke Hindia Belanda, dan mereka ini masuk berbarengan dengan masuknya modal-modal Jepang ke sini. Mereka terutama misalnya pekerja-pekerja perusahaan-perusahaan multinasional, bankir-bankir seperti itu, dan akhirnya mereka kan masuk di dalam lingkungan komunitas Jepang. Ini membuat orang-orang yang masih bekerja di sekitar bisnis prostitusi ini merasa tersingkir dari komunitas. Karena kedatangan orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki pekerjaan yang lebih terhormat, yang tidak dianggap sebagai aib oleh negara mereka, seperti itu. Jadi memang ada semacam dorongan untuk berpindah, salah satunya memang dari untuk menjaga istilahnya ya, untuk menjaga pride mereka sebagai warga kelas 1 tadi, seperti itu. Dan terkait bagaimana orang Jepang menjadi ke Belanda-Belandaan, jadi ke Eropa-Eropaan, itu memang terjadi. Ketika orang Jepang mulai disamakan statusnya sebagai warga kelas 1 setara dengan orang Eropa, ekspresi-ekspresi ke Eropa-Eropaan ini belum terlalu tampak ya sebenarnya. Tetapi pada mungkin pertengahan 1910-an dan mulai masuk ekspresi ini mulai sangat tampak. Mereka misalnya yang paling tampak adalah dalam pakaian. Orang-orang Jepang ini misalnya mulai mengadopsi pakaian orang-orang Belanda. Misalnya para penjajah Jepang pada waktu itu sering mengenakan jas tutup yang putih itu sampai ke leher, dan kemudian mereka juga memakai helm putih. Saya ingin tunjukkan salah satu foto. 18 apa 16 itu? 18 film ini ya. Di sini saya kira. Oh, sebentar. Di sini saya kira. Saya tunjukkan dari sini saja. Ini draft buku saya tapi belum jadi. Sebentar. Sudah dapat koran begini. Cilacap atau Tegal. Cilacap. Nah, ini adalah tampilan umum dari para pedagang Jepang pada waktu itu. Jadi ini namanya adalah, orang ini yang sedang berdiri namanya adalah Otomo. Dia adalah salah satu pemilik toko Jepang di Tegal, dan mereka ini memang sering tampil dengan pakaian ala Eropa seperti ini. Dan uniknya begini, jadi ketika pada 1920-an bisa dikatakan bahwa pakaian orang-orang Jepang di Hindia Belanda ini sudah sama seperti pakaian Eropa yang juga populer di Jepang. Jadi ketika ada orang-orang Jepang dari Jepang yang kemudian datang ke Hindia Belanda untuk berlibur dan diterima oleh orang-orang Jepang yang di sini, pakaian mereka sama-sama pakaian Eropa. Kalau untuk apakah mereka kemudian bersekolah di sekolah Belanda, saya kira saya belum menemukan bukti itu, tetapi karena sebagian besar orang Jepang yang datang ke Hindia Belanda ini adalah orang-orang dewasa ya, dan mereka baru ada generasi kedua itu setelah muncul sekolah Jepang itu kan salah satunya untuk mempersiapkan pendidikan bagi generasi kedua. Jadi mereka punya sekolah sendiri yang digunakan untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi saya belum menemukan informasi mengenai apakah
ada anak-anak Jepang yang sekolah di sekolah Belanda dan lain-lain. Tetapi saya kira yang bagaimana orang Jepang ini mengadopsi gaya hidup Eropa, itu salah satunya adalah dari pakaian, kemudian dari rumah, mereka tinggal di rumah-rumah Eropa, rumah-rumah bergaya Eropa, kemudian ketika mereka berkeliling, maksudnya mungkin untuk berdagang ke pedesaan, mereka juga duduk di dalam bis ini di deretan-deretan bersama orang-orang Eropa. Jadi saya kira adopsinya yang saya dapatkan di situ, jadi di gaya hidup. Oke, terima kasih. Saya akan langsung membacakan, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Pertama itu dari Mas Endi Setiawan. Pertanyaannya sebagai berikut. Ketika surat kabar tentang Jepang ini ditulis dan beredar di Indonesia pada periode saat itu, apakah ada bentuk perhatian khusus dari pihak kolonial itu sendiri? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, sedangkan yang saya tahu sendiri, segala peredaran surat kabar yang ada di Indonesia saat itu masih berada di bawah kendali kolonial Belanda. Apakah saat itu juga terjadi penolakan untuk peredaran surat kabar ini atau malah sebaliknya? Ini dari Mas Endi, mungkin langsung jawab atau karena berikutnya ada juga pertanyaan dari Mas Heri Tiarmoko. Mau langsung aja? Semuanya aja langsung. Oke, jadi dari tadi Mas Endi tentang apakah ada bentuk perhatian khusus dari pihak kolonial terhadap surat kabar Jepang itu, dan apakah ada penolakan untuk peredarannya. Pertama itu. Kedua, kalau dari Mas Heri Tiarmoko, bagaimana dinamika periklanan atau pariwara dalam surat kabar tersebut? Banyak iklan tentang apa? Itu pertanyaan keduanya. Oke, terima kasih Mas Endi dan Mas Heri. Jadi mengenai bagaimana relasi surat kabar Jepang dengan pemerintah kolonial, jadi saya kira surat kabar Jepang ini juga tidak bisa lepas ya dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial mengenai surat kabar. Jadi kita bisa juga melihat yang sejauh yang saya temukan ada pengawasan dari pemerintah kolonial yang cukup ketat seperti itu, dan ketat tidaknya seberapa ketat pengawasan ini terhadap surat kabar Jepang ini adalah berkaitan dengan apakah pada suatu periode hubungan Jepang dan Belanda ini sedang dalam tanda kutip sedang rukun atau sedang tidak rukun seperti itu. Tetapi begini, pemerintah kolonial sendiri mulai memberikan perhatian yang sangat ketat, perhatian yang sangat besar kepada surat kabar Jepang ini ketika terbit Sinar Selatan pada 38. Jadi mereka, pemerintah kolonial mulai menganggap Sinar Selatan ini sudah mendekati arah-arah subversif seperti itu. Mereka disebut mulai menyebarkan sentimen kebencian terhadap pemerintah kolonial. Kalau sebelum-sebelumnya, surat kabar Jepang, cara pengawasannya misalnya seperti ini ya. Misalnya isi di dalam surat kabar Jepang ini diterjemahkan oleh Japan Sezaken pada waktu itu, dan kemudian diterbitkan di surat kabar Belanda agar surat kabar ini menjadi tidak lagi terisolasi. Jadi informasi dalam surat kabar ini tidak lagi hanya bisa dipahami oleh orang-orang Jepang. Kemudian pengawasan lain, misalnya kalau ada informasi yang tidak misalnya dianggap melanggar hukum, ya dibredel, kemudian dituntut ke pengadilan dan lain-lain seperti itu. Itu hal yang wajar terjadi pada banyak surat kabar pada waktu itu, termasuk pada surat kabar Jepang. Beberapa kasus yang saya kira menjadi presiden buruk hubungan antara pemerintah kolonial dan surat kabar Jepang itu ada dua. Yang pertama itu namanya adalah peristiwa Kubo Affair. Kubo Affair ini terjadi pada akhir 1930-an, yaitu ketika Kubo, pemilik surat kabar Nichirang Shokyo Shimbun ini, mencoba untuk menerbitkan surat kabar baru berbahasa Melayu bernama Warta Harian. Jadi pada waktu itu Kubo mencoba untuk membeli salah satu percetakan milik Sasmita, kalau saya tidak salah dia itu pemilik Cahaya Pasundan, membeli percetakan itu untuk menerbitkan surat kabar Jepang berbahasa
Melayu. Tetapi pada waktu itu ada semacam ketidaksepakatan, ada semacam sengketa dalam jual beli itu. Akhirnya Kubo melaporkan itu kepada pemerintah, tetapi akhirnya pemerintah malah menjadikan kasus ini sebagai pintu masuk untuk menginvestigasi sebenarnya apa intensi Kubo untuk membeli percetakan ini dan menerbitkan surat kabar baru berbahasa Melayu seperti itu. Yang kedua adalah yang namanya surat Sinar Selatan Affair. Sinar Selatan Affair ini terjadi pada akhir 30-an juga. Ini dipicu oleh salah satu artikel yang ditulis oleh S.K. Trimurti di surat kabar tersebut yang menyerukan kepada orang-orang pribumi, orang-orang Hindia Belanda untuk tidak membantu pemerintah kolonial ketika nanti Jepang datang. Itu kemudian membuat Trimurti dan pemimpin redaksi surat kabar Sinar Selatan, yaitu Hiraki namanya, itu dihadapkan di pengadilan dan kemudian mereka divonis hukuman 2 tahun kalau saya tidak salah, tetapi akhirnya belakangan mereka diperbolehkan untuk menjalani hukuman luar seperti itu. Jadi pengawasan ini tetap ada karena surat kabar Jepang ini kan terbit di Hindia Belanda dan mereka tetap tunduk di bawah peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Kalau beredel beberapa kali, misalnya Toindo Nippo pernah dibredel beberapa kali karena memuat berita yang menyudutkan orang-orang Tionghoa. Kemudian seperti Sinar Selatan beberapa kali juga dibredel, kemudian Jawa Nippo pernah dibredel. Dan kalau misalnya Jawa Nippo menerbitkan berita yang menyerang orang Tionghoa, kemudian surat kabar Tionghoa menerbitkan berita yang menyerang orang-orang Jepang. Dua-duanya ini dibredel. Jadi ada kasus ketika surat kabar Jepang ini dibredel bersamaan dengan surat kabar Melayu Tionghoa. Kalau saya tidak salah, Sung Yitpo, itu dua-dua surat kabar itu dibredel karena mereka saling serang. Jadi dalam hal ini saya kira pengawasan dari pemerintah kolonial tetap berlaku dan tetap berjalan sesuai dengan yang biasa berjalan terhadap surat kabar lain. Walaupun memang ketika menjelang perang ada perhatian yang lebih khusus terhadap surat kabar Jepang ini karena Jepang dianggap sebagai pihak yang berbahaya seperti itu, dan surat kabar Jepang ini menjadi salah satu corong propaganda. Kalau teman-teman misalnya membaca salah satu laporan yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial menjelang perang, judulnya 10 tahun subversi Jepang di Hindia Belanda, 10 years Japanese borrowing in Netherlands Indie. Itu di situ juga disinggung bagaimana surat kabar Jepang ini pada akhir 30-an itu menjadi salah satu media untuk menyebarkan gagasan-gagasan anti pemerintah seperti itu. Dan kemudian dinamika periklanan yang ada di surat kabar Jepang, saya share screen lagi supaya ada ini. Oh, sebentar. Atau saya ini saja. Saya tunjukkan saja surat kabarnya supaya lebih banyak contoh seperti itu. Nah, saya tunjukkan beberapa contoh surat kabar Jepang. Memang dinamika periklanan di dalam surat kabar Jepang ini cukup dinamis karena memang saya kira kalau misalnya Jawa Nippo kemudian Toindo Nippo itu menyediakan lebih dari sepertiga ruang di dalam surat kabar itu untuk iklan. Dan yang beriklan di dalam surat kabar ini
sebagian besar itu adalah ini ya, adalah apa namanya, bisnis-bisnis Jepang, baik yang bisnis yang ada di Hindia Belanda maupun misalnya perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian memiliki cabang di Hindia Belanda. Kita melihat gejala-gejala misalnya contoh-contoh seperti ini, contoh-contoh seperti yang ada di Jawa Nippo yang saya tunjukkan ini, itu juga ada misalnya surat kabar Toindo Nippo. Jadi iklan-iklan ini menjadi salah satu sajian utama di dalam surat kabar tersebut. Sebentar. Nah, ini misalnya yang paling halaman pertama ini biasanya perusahaan-perusahaan multinasional yang punya cabang di Hindia Belanda, misalnya Bank of Taiwan, di Yokohama, Specibank, dan lain-lain. Kemudian baru pada halaman-halaman selanjutnya nanti iklannya, misalnya iklan-iklan ini sekali ya. Kondisinya memprihatinkan sekali. Ini di Perpustakaan Nasional Salemba dan ini tidak ada digitalisasinya. Ya, dan memang ya harus dengan sangat hati-hati pada saat saya mencari ini. Nah, misalnya ini. Nah, kalau yang halaman-halaman berikutnya itu biasanya iklan-iklan bisnis-bisnis orang-orang Jepang yang ada di Hindia Belanda. Yang menarik adalah seperti ini. Ketika Jawa Nippo sebagai surat kabar yang isinya itu lebih banyak menaruh perhatian pada bidang ekonomi, bidang perdagangan, bidang-bidang yang bersangkutan langsung dengan hajat hidup orang Jepang di Hindia Belanda. Saya kira cukup wajar ketika di situ ada banyak-banyak iklan dari usaha-usaha orang Jepang yang ada di Hindia Belanda, karena memang surat kabar itu asumsinya dibaca oleh komunitas Jepang. Tetapi ketika isi surat kabar ini beralih pada periode menjelang perang, ketika di Toindo Nippo ini kan isinya sudah lebih banyak membahas tentang perang Tiongkok-Jepang, iklan ini juga tetap bertahan. Jadi banyak usaha-usaha Jepang yang beriklan di sana. Saya kira di sini memperlihatkan bahwa ya mungkin dugaan ini bisa tepat, bisa tidak ya. Saya kira memperlihatkan bahwa para pebisnis Jepang yang beriklan di dalam surat kabar Jepang ini adalah pengiklan yang loyal seperti itu. Mereka tetap beriklan di surat kabar Jepang, bagaimanapun konten surat kabar itu. Tetapi walaupun mereka loyal, saya juga melihat bahwa para pemasang iklan di surat kabar Jepang ini juga logis juga gitu. Karena ketika kita lihat misalnya di surat kabar Jepang ya berbahasa Belanda itu sangat sedikit ditemui iklan. Jadi mereka juga berpikir bahwa segmen pembaca dari surat kabar Jepang berbahasa Belanda ini sangat sedikit. Karena sebagaimana kita ketahui orang-orang Belanda yang membaca surat kabar Jepang juga sebagaimana pernah dibahas oleh misalnya salah satu surat kabar Belanda, itu sangat sedikit, hampir tidak ada orang-orang Belanda yang membahas surat kabar Jepang, yang membaca surat kabar Jepang. Bahkan mereka kerap mengolok-olok surat kabar Jepang berbahasa Belanda ini sebagai surat kabar dengan bahasa yang tidak memadai seperti itu. Jadi bahasa Belandanya dianggap sebagai bahasa Belanda yang kurang bagus seperti itu. Dan ketika surat kabar Jepang ini terbit dalam bahasa Melayu, ini juga para pengiklan juga tetap beriklan di sana, misalnya di Cahaya Selatan, di Astra, dan lain-lain, karena memang orang-orang pribumi, orang-orang bumi putra ini adalah salah satu konsumen yang cukup potensial dari usaha-usaha Jepang yang ada di Hindia Belanda. Itu misalnya fakta itu misalnya bisa kita lihat dari misalnya kajian-kajian Peter Post dan lain-lain seperti itu. Jadi memang sesuai dengan segmen pembacanya iklan ini. Tetapi walaupun pengiklan yang loyal, tetapi mereka juga logis seperti itu. Dan apa yang diiklankan itu adalah
kebanyakan ya barang-barang kebutuhan ini ya, barang-barang kebutuhan orang-orang Jepang ya. Kalau di dalam ini, kalau di dalam surat kabar Jepang yang berbahasa Jepang, misalnya pakaian, kemudian barang-barang kebutuhan yang menyangkut dengan acara-acara tradisional mereka, misalnya kebutuhan upacara merangkai, bukan upacara ya, seni merangkai bunga ikebana itu, kemudian shawl kimono dan lain-lain, kacamata, obat-obatan, kosmetik, seperti itu. Jadi ya apa namanya, yang mengiklankan adalah usaha orang Jepang yang ada di Hindia Belanda, yang diiklankan adalah barang-barang kebutuhan orang-orang Jepang yang ada di sana juga. Jadi semacam dari mereka juga untuk mereka juga, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Mas Haji. Saya ada lagi di pertanyaan, apakah masih ada? Oh ya, ini ada. Dari Pintoko, dia bertanya, apakah orang-orang redaksi Surat Kabar Cahaya Selatan memiliki jaringan dengan intel orang Jepang yang misalnya sebagai pedagang? Apakah kalau iya, bagaimana relasi mereka sebagai komunitas Jepang dan pembisnis? Apakah mereka mendapatkan data sendiri atau tergantung dari para pedagang tersebut dan menerapkan kebijakan pemerintah Jepang saat itu untuk daerah yang berpotensi sebagai pendudukannya? Soalnya tidak semua pihak dari Jepang dapat bekerjasama seperti yang terjadi dengan angkatan bersenjatanya. Terima kasih. Kalau Cahaya Selatan ya. Kalau Cahaya Selatan saya belum menemukan sebuah informasi yang menyebutkan ada kaitan orang-orang di Cahaya Selatan dengan operasi intelijen Jepang. Tetapi yang saya temukan justru di Toindo Nippo. Di Toindo Nippo ini adalah surat kabar terakhir yang terbit tahun 37 sampai tahun 41. Pemimpin redaksi Toindo Nippo, Goro Taniguchi ini belakangan diketahui punya hubungan dengan Angkatan Laut Jepang. Dan Goro Taniguchi ini cukup dekat dengan Tamrin ternyata. Jadi sebagaimana diceritakan oleh Rosian Anwar, Goro Taniguchi ini tinggal bertetanggaan dengan Tamrin di sawah besar, dan pada waktu Tamrin meninggal, dia ini juga ikut ini ya, ikut, kalau menurut cerita Rosian Anwar dia ikut apa namanya? Dia ikut itu menjadi salah satu perhatian dia. Kalau Goro Taniguchi ini memang ini ya, memang punya hubungan dengan, belakangan diketahui punya hubungan dengan Angkatan Laut. Tetapi kalau di Cahaya Selatan yang terbit tahun 1916, saya belum menemukan informasi apakah mereka ada hubungan dengan intelijen atau tidak. Tetapi mengenai operasi intelijen Jepang di Hindia Belanda ini, saya kira tidak semuanya orang Jepang yang bermigrasi ke Hindia Belanda pada periode sebelum perang ini adalah intelijen, tetapi kalau dikatakan ada sebagian dari mereka yang intelijen, ya memang ada seperti itu. Dan kemudian yang sering ditanyakan adalah kalau mereka tidak diorganisasi oleh negara, mengapa kemudian ketika mereka disuruh pulang pada 41 mereka semuanya pulang? Ya karena sebagaimana yang informasi saya dapatkan, ya karena memang tidak ada pilihan lain bagi mereka. Mereka mesti meninggalkan aset-aset mereka di sini, mereka pulang ke Jepang dengan dengan kapal yang disediakan oleh pemerintah Jepang dan lain-lain seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Haji. Saya jika masih ada pertanyaan, silakan bisa diajukan. Menurut saya ada sedikit Mas Haji, saya pertanyaan sebenarnya sederhana. Apakah ada komunitas Jepang di Jogja, dan kalau iya, atau misalnya di kota lain, mereka tinggal dalam satu pemukiman tertentu nggak? Jadi saya kampung Jepangnya itu ada nggak? Kalau di Jogja yang saya tahu ada satu toko besar, toko Jepang besar, itu tempatnya di sekitar Malioboro, namanya toko Fuji. Jadi di sekitar situ saya kira orang-orang Jepang itu juga tinggal. Tetapi saya belum menemukan apakah kalau orang-orang Jepang ini apakah tinggal di satu tempat khusus atau tidak. Saya kira ini ya, mereka berdasarkan informasi yang saya temukan, mereka lebih banyak menyebar ya. Jadi misalnya mereka tinggal di permukiman Eropa atau di permukiman Tionghoa seperti itu. Ini sebentar, saya tunjukkan foto ketika
Mana ya tadi? Ini. Nah, ini adalah orang-orang Jepang di Jogja. Jadi ini adalah ketika mereka meresmikan salah satu lapangan tenis di sini, dan di beritanya tidak disebutkan, maksudnya di daerahnya ada di mana, hanya di Jogja saja seperti itu. Tetapi yang saya tahu, di Jogja ini ada satu toko Jepang yang cukup besar, yaitu toko Fuji namanya, itu ada di sekitar Malioboro. Dan saya kira juga beberapa orang Jepang mungkin juga tinggal di sana, seperti itu. Tetapi kalau di Batavia itu banyak orang-orang Jepang yang justru tinggal di permukiman orang-orang Eropa, seperti itu. Itu mungkin yang kemudian pada menjelang perang, pengawasan terhadap mereka itu jadi agak sulit, gitu. Itu beberapa informasi yang saya dapatkan seperti itu. Terima kasih. Berikutnya silakan jika masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Di koran-koran ini saya tertarik sebenarnya begini juga. Kalau pada masalah pendidikan Jepang itu kan ada Keimin Bunko Shidoso. Itu menunjukkan sekali lembaga tersebut kemampuan atau keterampilan Jepang dalam memaksimalkan seniman Indonesia. Nah, tapi kemudian saya jadi pengen tahu dalam koran-koran ini periode sebelum perang, apakah cukup banyak berita artikel yang terkait tentang seni Indonesia? Satu, kedua, apakah ada cerpen-cerpen sastra yang juga ditulis dalam korannya, atau dia hanya semata-mata tentang berita politik dan iklan saja? Kalau ini ya, liputan-liputan tentang kesenian Indonesia, saya tidak menemukan cukup banyak. Hanya misalnya liputan tentang, misalnya ada liputan tentang keroncong seperti itu, hanya diulas sedikit keroncong. Kemudian ada misalnya liputan tentang kebudayaan orang Jawa di Borneo, misalnya ada komunitas Jawa di Borneo diberitakan seperti itu. Tetapi untuk seperti yang kita bayangkan, seperti Surat Kabar Jepang zaman perang, mereka memfasilitasi seniman-seniman untuk karya-karyanya kan banyak dimuat di sana, itu tidak ada. Untuk cerpen dan lain-lain ada, tetapi cerpen yang ada di Surat Kabar Jepang ini lebih banyak adalah cerpen-cerpen berbahasa Jepang. Jadi cerita-cerita berbahasa Jepang kebanyakan adalah bertema detektif. Dan itu memang pada periode 20-an, 30-an itu juga tren di majalah-majalah Jepang, cerita-cerita bertema detektif itu. Dan untuk cerpen-cerpen misalnya dari luar itu tidak saya temukan, tetapi beberapa ini ya, misalnya beberapa lukisan itu justru yang banyak ditampilkan itu lukisan, misalnya lukisan anak-anak dari sekolah-sekolah Jepang seperti itu. Kalau lukisan-lukisan dari seniman-seniman, saya tidak menemukan itu di Surat Kabar Jepang seperti itu. Tapi yang cukup menarik di sini adalah bagaimana misalnya kontinuitas antara Surat Kabar Jepang sebelum perang dan Surat Kabar Jepang pada periode perang. Saya melihat ada beberapa orang yang bekerja pada Surat Kabar Jepang sebelum perang ini tetap bekerja pada surat kabar Jepang yang terbit ketika perang, misalnya seperti pemimpin redaksi Jawa Nippo yang terakhir itu namanya adalah Masao Saito. Masao Saito itu pada periode perang dia juga bekerja di namanya Jawa Shimbungkai. Jawa Shimbungkai itu organisasi surat kabar yang ada di Jawa yang dibentuk oleh pemerintah militer gitu. Tapi seperti yang digambarkan Mas Heri tadi mengenai unsur-unsur kesenian itu saya belum menemukan. Hanya misalnya ya itu tadi liputan-liputan, foto-foto tentang eksotisme eksotisme kesenian-kesenian pribumi
mengenai eksotisme masyarakat pribumi itu ada beberapa, tapi kesenian-kesenian tidak. Gitu. Kesenian Jepang ada. Oke, terima kasih. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan dari Darren, saya coba bacakan. Apakah terdapat surat kabar yang terbit di Yogyakarta pada masa Jepang selain surat kabar Sinar Matahari? Kalau periode Jepang itu ini ya, kalau di Jogja ya memang Sinar Matahari itu ya. Itu kan periode perang ya, bukan periode sebelum perang ya. Kalau ini kan yang kita bahas periode sebelum perang. Tetapi yang di Jogja yang kemudian terbit pada periode perang 42-45 yaitu Sinar Matahari yang kemudian itu kemudian menjadi KR ya Mas kalau nggak salah ya. Ya, tapi ya itu nanti bisa kita cek lagi. Tetapi yang paling ini Sinar Matahari ya, yang paling menonjol pada periode perang 42-45 itu di Jogja Sinar Matahari. Itu surat kabar berbahasa Melayu, bahasa Indonesia. Enggak ada. Kalau ada surat kabar lain yang yang terbit pada periode perang, artinya Sinar Matahari juga, tetapi tidak ada hubungannya dengan Sinar Matahari Jogja. Itu surat kabar Tayo namanya. Tayo itu Sinar Matahari. Itu lebih mirip dengan majalah saya kira daripada surat kabar. Silakan, jika masih ada yang ditanyakan, kita hanya waktu sampai 12. Kalau Mas Aji kira-kira melakukan penelitian ini semua berapa lama? Berapa lama ya? Dari 2017 saya benar-benar mulai mencari itu 2017 dan selesai itu 2019. Jadi sekitar 2 tahun. Tapi saya kira itu masih banyak hal yang belum saya selami di dalam surat kabar ini karena ketika saya menemukan banyak sekali surat kabar Jepang yang ternyata terbit di Indonesia ini, saya seperti terlempar dalam lautan informasi yang asing. Jadi banyak sekali informasi, tetapi untuk mengetahuinya saya harus menerjemahkan satu persatu seperti itu. Dan ada banyak hal yang saya kira bisa digali per tema dari surat kabar ini. Ya saya kira 2 tahun ya, dan itu masih sangat-sangat kurang. Ini ada lagi satu pertanyaan dari Sultan, saya coba bacakan. Tadi ada yang menyinggung salah satu koran Jepang yang juga menjadi media propaganda. Nah, setahuku pada waktu itu banyak poster propaganda yang diproduksi Jepang. Nah, pertanyaannya bisa ditemukan di koran mana sih, Mas, poster-poster propaganda di koran Jepang? Kalau poster propaganda itu banyak muncul itu pada periode Jepang ya, antara 42 sampai 45. Kalau periode sebelumnya di surat kabar tadi tidak saya temukan poster-poster propaganda seperti yang saya temukan pada periode perang 42 sampai 45. Kalau antara 42 sampai 45 itu kalau teman-teman misalnya ingin mencari poster propaganda itu banyak dimuat misalnya di surat kabar Jawa Baru misalnya, itu banyak muat poster-poster propaganda misalnya tentang menanam jarak, tentang rekrutmen di Heiho atau rekrutmen di Peta, itu banyak poster-poster itu terbit di surat kabar Jawa Baru. Kemudian surat kabar lain misalnya Panji Pustaka itu juga beberapa memuat poster-poster propaganda. Majalah ya Panji Pustaka dan Jawa Baru itu ya. Kemudian kalau di surat kabar seperti Asia Raya, kemudian apalagi ya kalau surat kabar yang terbit pada periode Jepang, Asia Raya ya saya kira itu. Asia Raya itu tidak terlalu banyak. Yang paling banyak foto, kemudian poster propaganda dan lain-lain itu di Jawa Baru. Itu kaya sekali di sana poster-poster propaganda. Begitu. Nah, terkait dengan itu, kalau berita tentang perang atau serangan Jepang ke Manchuria juga cukup intens atau kemenangan tentara Jepang itu cukup intens diberitakan. Ya, jadi serangan Jepang ke Tiongkok, ke Manchuria itu menjadi satu fokus utama surat kabar Jepang pada
akhir 30-an. Misalnya seperti Toindo Nipo, seperti Sinar Selatan, dan Jawa Nipo pada akhir-akhir penerbitannya, pada mulai masuk paruh kedua 30-an juga mulai memberitakan itu. Dan yang menarik adalah Toindo Nipo ini pernah menerbitkan satu sisipan berbahasa Mandarin mengenai pemerintahan boneka yang berbentuk Jepang di Manchuria. Di situ ada susunannya, saya kira waktu itu. Tetapi itu hanya muncul 1 atau 2 kali waktu saya melihat itu, dan itu saya kira ditujukan untuk orang-orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda ya. Tetapi ya saya kira ya mungkin sangat sedikit sekali orang Tionghoa yang membaca itu, karena itu kan diterbitkan oleh Surat Kabar Jepang. Tetapi memang tema-tema mengenai serangan Jepang di Tiongkok ini menjadi bahasan utama dari surat kabar Jepang yang terbit pada 30-an, akhir 30-an, seperti itu. Foto-foto ya terutama, foto-foto perang, kemudian heroisme serdadu Jepang, seperti itu. Terima kasih, Mas Haji. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita tutup ya diskusinya. Sekali lagi, saya rasa diskusinya ini sangat menarik gitu ya, karena memberikan satu perspektif, satu gambaran yang lebih luas tentang saat kehidupan pada masa kolonial, pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dan yang Mas Haji tadi sampaikan itu memberikan satu potret yang bisa dikembangkan lebih lanjut itu melalui satu korpus sejarah, satu sumber sejarah, yaitu Kondan-Koran yang diterbitkan oleh masyarakat Jepang di Hindia Belanda. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa bisa terinspirasi untuk juga menekuni sejarah koran ini dan bisa mengembangkannya juga lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Mas Haji untuk presentasinya. Terus terima kasih juga dengan para Bapak dosen dan Romo Heri, Pak Rio, Mas Heri, Mas Gali, Mas Chandra yang telah ikut serta dalam diskusi ini. Mas Egi juga terima kasih telah ikut hadir, dan teman-teman mahasiswa semua terima kasih telah ikut hadir dan ikut partisipasi dalam diskusi ini. Demikian acara ini saya tutup. Selanjutnya saya kembalikan ke prodi. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa kembali. Selamat siang.